Tuhan Yesus, terima kasih kami pagi hari ini boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dengan jelas, supaya kami semua juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anak. Iya, nah, senang ya bisa bersama-sama dengan kalian di tempat ini. Nah, sebelumnya Mister mau tanya dulu. Siapa di sini yang sering bantu orang tuanya? Ya, itu ya, luar biasa. Siapa di sini yang sering bantu mamanya masak di dapur? Kamu bantu apa? Bantu makan? Hah? Iya, ya. Oke, nih hari ini, yuk. Hari ini istri Mister mau masak sesuatu buat Mister, ya. Nah, yuk kita tanya, yuk kita lihat ya. Halo sayang. Iya. Lagi masak apa nih? Oh, hari ini aku masak sup ayam. Iya. Wah, pasti enak nih ya. Iya. Oke. Nah, ya. Itu pakai pisau beneran loh. Hati-hati sayang, nanti bisa teriris, nanti bisa luka, bisa berdarah. Pisau kalau dipakai sembarangan memang bisa berbahaya. Tapi kalau dipakai dengan yang benar, banyak kegunaannya. Bisa gitu ya. memotong sayur, potong daging, dan memotong buah. Iya. Oh, gitu ya. Belum dinyalain tuh kompornya. Ternyata kompornya bisa nyala ya. Tak kirain kompornya kompor mainan karena kecil gitu ya. Ternyata bisa nyala. Tapi hati-hati loh sayang. Nanti bisa tangannya terbakar, tangannya bisa melepuh. Kompor kalau dipakai sembarangan bisa berbahaya karena ada apinya. Tapi kalau pakai yang benar, banyak kegunaannya. Salah satunya bisa masak. Iya ya. Nanti istri Mister masak masakan yang enak ya. Iya. Oh, kayaknya itu rice cookernya udah mantap kali nasinya. Kalau cabutnya? Enggak mau, nanti keseton. Aku ya udahlah, saya aja deh. Listrik kalau sembarangan memang berbahaya karena bisa nyetrum. Tapi kalau digunakan untuk yang benar, banyak kegunaannya, yaitu bisa masak nasi seperti ini ya. Nasinya udah matang. Iya ya. Oke. Nah, anak-anak ini loh ya, nanti lihat. Iya. Nah, anak-anak, pisau, api, listrik itu sebenarnya bukan barang yang jahat. Ya, tadi ya udah dibilang ya, kalau nggak sembarangan bisa berbahaya. Tapi kalau pakainya dengan benar, itu bisa berguna sekali. Ya, bisa berguna sekali. Jadi kalau nggak hati-hati bisa jadi berbahaya. Ya, nah demikian juga ini teman-teman. Ini ya, demikian juga gadget kita, HP kita. Ya, ini bukan barang yang jahat sebenarnya, ya. HP kita itu bisa sangat berguna kalau kita pakainya
dengan benar, ya, dengan benar. Tapi nih, kalau sampai gara-gara HP kita jadi lupa belajar, lupa makan, lupa minum, lupa berdoa, lupa bantu orang tua. Wah, itu bisa jadi apa? Bisa jadi berbahaya. Nah, teman-teman, anak-anak, ya tadi pisaunya itu berbahaya nggak? Bahaya. Tapi kita nggak boleh biarin. Harusnya kita yang kendaliin pisaunya, ya. Kita yang harus kendaliin pisaunya, bukan pisaunya yang kendaliin kita, ya. Nah, demikian juga dengan HP atau gadget kita, teman-teman. Iya. Oh iya. Ada yang tahu itu gamenya apa? Iya. Nah, teman-teman, jadi gitu ya. Pisau tadi bisa berbahaya nggak? Berbahaya kalau kita yang nggak pegang kendali, ya, kita yang pegang kontrolnya. Nah, sama seperti itu juga HP kita itu bisa berbahaya nggak? Bisa kalau kita yang tidak pegang kendali. Nah, teman-teman, Mister mau tanya, siapa di sini yang pernah dimarahin mamanya karena kelamaan main game? Wah, gitu ya. Sering ya dimarahin mamanya ya, gitu ya. Nah, siapa di sini yang sering sampai lupa belajar kalau sedang main game? Wah, jujur ya. Iya, ternyata ya. Nah, teman-teman, mungkin kita ngomong sama mama, ngomong sama papa, "Ma, aku main sebentar." Waktu pengalaman Mister ya, gitu ya. Waktu main HP gitu, Mister ngomong sama istri, cuman 1 jam aja. Tahu-taunya berapa lama? 3 jam. Iya, gitu ya. Nah, kalian juga mungkin seperti itu nggak? Gitu, ngomongnya sama mama, "Ma, aku main setengah jam aja ya, nanti aku belajar ya." Hah? Iya. Ya, ya. Kita mungkin cuma berpikir, sebentar aja ya, sebentar aja. Tapi ternyata bisa 2 jam, 3 jam. Nah, teman-teman, ini loh ciri-ciri orang yang hidupnya sudah dikendali oleh game. Nah, misalnya 1, cirinya apa? Susah disuruh berhenti, ya. Pengennya berhenti, tapi kok, kayaknya kalau nggak pegang handphone, tangan kayaknya gatel gitu ya. Wah, kita mau main terus gitu ya. Nah, sampai dimarahin gitu, atau main pakai PS atau apa gitu ya. Nah, ciri yang lain apa? Nih, oh iya, marah. Kalau diingetin oleh mama, diingetin oleh papa, ayo udahan, langsung marah, ngambek gitu ya, langsung banting pintu, banting gitu ya, bukunya gitu. Padahal mungkin cuma diminta, suruh makan dulu, belajar dulu. Tapi kalau sudah dikendalikan oleh gamenya, itu kita bisa marah atau bisa sedih sekali gitu, nangis gitu ya. Aku mau main game gitu ya. Nah, ciri yang lain apa? Ciri yang lain apa? Biasanya suka bohong, ya, ngomong sama mamanya, "Ma, 5 menit lagi ya." Ternyata setengah jam, 1 jam. Terus ngomong sama mama, iya Ma, setelah ini aku langsung gosok gigi, langsung tidur. Tapi tahu-tahu sekali mamanya lihat, masih main sampai jam 12 malam gitu ya. Nah, jadi lalu hidungnya bisa panjang nggak? Iya, suka bohong ya, gitu ya. Nah, ciri yang lain apa? Nggak mau beraktivitas. Iya, gitu ya.
Ya, ada yang disuruh diajak pergi keluar sama papa mamanya jalan-jalan, gak mau mah, aku mau main game. Ada yang disuruh belajar, ya, disuruh ngobrol, suruh main sama teman-temannya, tapi gak mau, gitu ya. Nah, ciri yang lain apa? Pikirannya terus ke game. Mau mandi ingat game, mau makan ingat game, mau pergi sekolah ingat game, semuanya ingat game terus gitu ya, ingat game terus. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, itu kalian harus hati-hati, ya, hati-hati. Kenapa? Nih, ya, Mister mau tunjukin kalian satu buah video ya. Kalian lihat baik-baik ya. Kalian lihat ya. Anak ini aneh gara-gara main game. Kalian lihat. Aku aja itu aja. Sama game. Tuh, lihat tangannya. Itu aja. Itu aja. Kalian lihat tangannya seperti itu ya. Tuh, kepalanya Aku bisa loh. Aku bisa. tuh. Serem nggak? Serem ya? Tuh, sampai harus dirawat di rumah sakit karena gangguan saraf, ya. Tangannya nggak terkendali, dibawa ke rumah sakit umum untuk dirawat. Iya, ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi seperti ini loh. Ya, nah, dia bisa tenang juga. Nah, teman-teman, anak-anak sekalian, ya. Kalau kita terus menerus dikendaliin oleh HP kita, oleh game kita, bukan cuma main game, ya. Mister sering lihat tuh anak-anak sekarang sudah main media sosial gitu ya, gitu. Nah, ya, kalau kita terus menerus seperti itu, otak kita tuh jadi nggak fokus, pikirannya game terus. Terus kalau lihat gambar yang kedua itu kenapa? Matanya sampai merah, berair. Terus kacamatanya tebal gitu ya. Kacamatanya tebal. Bukan berarti semua yang kacamata karena game, bukan ya. Tapi kalau terlalu sering main game jadinya kacamatanya tebal, matanya merah, berair. Matanya bisa rusak ya. Terus yang ketiga marah-marah ya. Nah, teman-teman pernah lihat nggak ada video yang gini, yang anaknya kalah main game lalu HP-nya ini dibanting gitu ya. Nah, terus itu layar monitornya ditonjok gitu sampai pecah gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Atau yang terakhir, kita kehilangan waktu yang berharga, ya. Kita kehilangan waktu yang berharga. Nah, teman-teman tahu ada satu ayat Alkitab yang berkata ini. Kita baca sama-sama ya. Ada satu ayat Alkitab yang berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Ya, segala sesuatu itu diperbolehkan,
tapi nggak semuanya berguna. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi aku tidak membiarkan diriku dikendalikan. Ya, diperhambakan itu maksudnya aku tidak mau membiarkan diriku dikendalikan oleh HP-ku, oleh game-ku. Nah, kalau kita baca ini lagi sekali ya, sekali lagi, kita boleh 1, 2, 3. Kita boleh melakukan banyak hal, tapi harus tahu mana yang benar-benar berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tapi jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh hal-hal seperti itu. Benar? Ya, segala sesuatu boleh, tapi kita harus tahu mana yang benar-benar berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita dikendalikan oleh HP kita, oleh game kita. Nah, sudah tahu ya? Ya. Kalau misalnya, ya, kalau misalnya kita tidak bisa kendaliin HP kita, siapa yang sebenarnya yang jadi tuannya? Siapa sebenarnya yang jadi bosnya? Kita atau HP kita? Ya, siapa? Hah? Iya, jangan sampai yang jadi bos, yang jadi tuan kita itu HP kita, jangan. Ya, kita nggak boleh seperti itu, gitu. Bukan seperti itu. Nah, teman-teman, anak-anak, ya, jangan sampai kita itu jadi budak. Lihat di belakang ini ya, di belakangnya ini ada rantai. Jangan sampai kita diperbudak jadi tawanan HP kita, game kita. Kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah anak-anak terang, ya, anak-anak terang. Kita harusnya itu jadi anak-anak terang, bukan budak HP kita. Terus apa lagi? Tuhan mau kita itu bukan berhasil di dalam game, menang dalam game, tapi Tuhan mau kita juga naik level, ya, naik level di dalam hal mengasihi teman-teman kita, naik level dalam hal belajar, ya. Mungkin apa lagi? Kita mungkin berpikir, oh kita bisa menang di dalam game, ya. Tapi Tuhan mau kita menang dalam hal membantu teman-teman kita, ya. Dalam hal apa lagi? Dalam hal yang baik. Apa lagi yang Tuhan mau? Kalau misalnya di dalam game kita biasanya menang game dapat trofi, bukan? Ya, dapat trofi ya gitu ya, dapat ini. Nah, tapi sebenarnya Tuhan sediakan kita mahkota kehidupan. Kalau kita ikut Dia, bukan dikendalikan oleh HP kita. Ya, Tuhan mau kita bukan cuma menang di dalam game kita dengan trofi, tapi kita dapat kehidupan dari Tuhan. Ya, nah, teman-teman tahu, dan yang paling penting ini, jangan sampai kita dikendalikan oleh HP kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, menebus dosa kita semua. Jangan sampai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sia-sia, teman-teman. Jangan sampai kita itu yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus malah jadi budaknya HP, budaknya game. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita semua jadi orang-orang yang merdeka. Ya, nah, anak-anak, siapa di sini yang mau berkata, aku mau jadi anak Tuhan yang tidak dikendalikan oleh apapun, dan aku ini diciptakan untuk sesuatu hal yang lebih besar. Ya, nah, kalau ada teman-teman yang anak-anak yang berkata demikian, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami di atas kayu salib, menebus dosa kami, memerdekakan setiap kami. Tetapi ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami lebih memilih gadget kami, HP kami, game kami, daripada memilih Engkau.
Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami lebih memilih yang lain dibanding Engkau, padahal Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau ya Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang tidak dikendalikan oleh apapun. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang dalam hidup kami Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan mau kami jadi sesuatu yang lebih besar. Tuhan, kami mau ya Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami. Tuhan mampukan kami supaya kami tidak dikendalikan oleh HP atau game kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, Mister mau ngajak kalian melakukan sesuatu yang bisa menolong kita untuk ingat firman Tuhan ini, supaya hidup kita tidak dikendalikan oleh gadget kita ya. Minta tolong Bu Ana. Ya. Nah, kita mau lakukan gerakan 5 jari. Nanti kita sambil nyanyi ya. Nah, yang pertama, kita biasanya ngomong Tuhan Yesus baik gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu ingat Tuhan Yesus. Sebelum kalian melakukan segala sesuatu, bangun pagi, berdoa dulu, baca renungan dulu, baca firman Tuhan dulu ya. Yang kedua, nah, kita pakai biasanya tunjuk kita untuk apa? Oh, aku mau yang ini, aku mau yang itu, aku mau yang ini. Kita pakai tunjuk kita untuk apa? Memilih yang benar ya. Nah, kita pilih yang benar. Nah, kemudian jari tengah, biasanya kita suka ngomong gini ya, kurang ajar gitu ya. Ya, nggak boleh, karena Tuhan ciptakan jari kita itu baik, kita yang pakai jarinya. Nah, jari tengah ini untuk sesuatu yang penting, belajar dulu gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Jari manis. Nah, biasanya orang tuh kalau menikah, cincinnya ditaruh di jari manis gitu ya. Cincinnya ditaruh di jari manis. Nah, jadi jari manis itu lambang dari keluarga. Waktu buat keluarga. Nah, yang terakhir kelingking. Kelingking itu biasanya gini. Yuk, janjian ya, kita janjian yuk gitu ya. Nah, gini ya, janjiannya ya. Nah, ini janji, mainnya jangan lama-lama. Nah, oke, yuk. Ya. Nah, ya kita lihat dulu ya. Ya. Ingat Tuhan Yesus, pilih yang baik. Belajar dulu yuk, waktu buat keluarga. Mainnya jangan lama-lama. Gampang ya? Gampang ya? Gampang? Ya, yuk kita hafalin ya. Sambil lakukan gerakannya, kita sambil nyanyi. Oke, siap? Siap, siap. Siap? Ya. 1, 2, 3. Ingat Tuhan Yesus, pilih yang baik. Belajar dulu yuk, waktu buat keluarga. Mainnya Jangan lama-lama. mainnya jangan lama-lama. Yuk, disiapkan tangan kanannya dulu ya. Di depan dada kita, di depan dada kita. Ya, kita lihat janji kita. Lihat jempolnya dengan baik, telunjuknya, jari tengah, jari manis, kelingking gitu ya. Ya, Yuk, siap. sambil menghafal ya, kita sambil hafalin ya. Di depan dada kita yuk semuanya. Ya, ke depan ya. Siap ya, disiapkan ya. Siap. 1, 2, 3. Ingat Tuhan Yesus, pilih yang baik. Belajar dulu yuk, waktu buat keluarga. Siap. Mainnya jangan lama-lama. Bisa kita coba ya. Janji kita ya. Ingat tangan, ingat janji kita ya. Siap. Ke depan lagi tangan kanannya. Ya, yuk. Semuanya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, pilih yang bagus. Belajar
Ini Mister ambilin lebih dulu biar kalian bisa baca, bisa hafal ya. Oke, nanti baru Mister tutup lagi ya. Oke, berdiri yuk, berdiri yuk. Berdiri ya. Berdiri, tangan kanan ke depan, lihat jarinya masing-masing ke depan, sambil berjanji. Menyanyikan ya. Saya. Yuk, tangan kanan di depan. 1, 2, 3. Ingat Tuhan Yesus, ini yang baik. Belajar dulu yuk, waktu buat keluarga. Siap? Mainnya jangan lama-lama. Ingat Tuhan Yesus, ini yang baik. Belajar dulu yuk, waktu buat keluarga. Siap? Mainnya jangan lama-lama. Siap semua ya, tapi ya. 1, ayo tangan kanannya dibalik dulu. Tangan depan. 1, 2, 3. Mister mau dengerin dulu nih. Mister mau dengerin dulu ya. Nah, setelah ini kalian libur nggak? Libur nggak? Libur ya. Setelah ini libur. Nah, kalau libur boleh main game nggak? Boleh ya. Tapi ingat waktunya jangan lama-lama gitu ya. Nah, nanti bikin ya, dengar dulu ya, bikin kesepakatan dengan gurunya, dengan orang tua. Waktunya jangan lama-lama. Itu berapa lama? Oh, 1 jam, 30 menit di pagi, 30 menit di siang, 30 menit di malam. Nah, bikin kesepakatan dengan orang tua, dengan gurunya, lalu minta tolong, mama, bapak tolong ingetin aku. Mau begitu? Bersedia? Bersedia? Ya, ingat tuh. Ya, kita ulang lagi yuk. Amin.